Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, Medita. Hari ini aku punya banyak banget antis produk. Seperti biasa, sebelum aku buang ke tempat pembuangan kemasan kosmetik, biasanya bakal aku review dulu produk apa aja sih yang aku habiskan dan apakah aku bakal repurchase lagi atau enggak. Sebetulnya kalau misalkan produknya udah aku habisin, biasanya basically aku suka atau at least tuh yaitu cocok di aku gitu ya. Kalau misalkan gak cocok ya pasti gak bakal aku habisin. Biasanya aku bakal kasih ke orang atau aku buang langsung. Oke, without further ado, let's get start. Oke, untuk produk yang pertama, aku mau bahas dulu Emtis produk untuk produk body care. Nah, untuk produk body care, di sini aku ada beberapa botol yang udah habis. Kita mulai dulu dari sabun mandi. Untuk sabun mandi, aku ada ini yang Palmolive Naturals. Ini itu yang series Milk and Honey. Ini jujur enak banget, salah satu body wash favorit aku juga karena dia itu lembab di kulit karena dia kan ada honey dan milknya. Jadi selain bisa membersihkan kulit, dia juga tuh nggak bikin kulit kita tuh jadi makin kering atau jadi keset banget, melainkan jadi lembab. Karena basicnya kan kulit aku tuh kering, jadi biasanya aku lebih suka body wash yang nggak bikin kering atau kayak ketarik gitu setelah mandi. Dan wanginya pun enak, kayak wangi vanilla milky gitu, jadi aku suka. Dan untuk produk kedua dari body wash Sunday Sober Stream, dia ini yang variannya Charcoal. Charcoal tuh dia dari charcoal gitu, terus dia ada tea tree-nya di dalam. Jadi ini bagus banget buat kamu yang punya jerawat di badan, kayak jerawat di punggung, jerawat di dada gitu ya. Segi baunya jujur aku nggak terlalu suka baunya, kayak bau arang gitu. Tapi dia ini tuh di dalamnya ada sedikit scrubnya, jadi dia bisa sambil mandi sambil nge-scrub badan kita juga. Dan aku tuh tiap pakai sabun mandi ini tuh berasa kulit aku tuh bersih banget. Nah, cuman kekurangannya produk ini tuh selain wanginya yang kurang sedap, dia ini tuh nggak terlalu banyak busanya. Jadi bukan tipe body wash yang busanya melimpah. Jujur suka banget sama produk ini tuh karena emang dia beneran bisa bikin kulit kita tuh berasa bersih banget dan ngurangin banget jerawat di badan. Dan ini tuh beneran terbukti bisa mengurangi jerawat di badan karena dia ada tea tree-nya. Emang jarang banget juga sabun mandi yang ada tea tree-nya. Oke, lanjut karena produknya banyak, aku lanjut ke produk body lotion. Di sini body lotion aku punya 3 sebenarnya, tapi botolnya ada 4. Jadi yang pertama ini ya, ini kayak dari tahun 2021 aku udah suka banget produk ini. Kenapa? Karena dia itu harganya terjangkau. Yang pertama itu paling wajib. Terus juga dia bisa mencerahkan, walau mencerahkannya tuh ya dia butuh proses gitu. Tapi yang lebih aku sukanya adalah dia bisa melembabkan kulit aku tuh yang kering parah. Body lotionnya tuh yang cukup melembabkan tapi nggak bikin kulit lengket gitu. Nah, terus yang selanjutnya ini adalah body lotion sejuta umat. Kayaknya udah banyak banget juga orang yang suka sama ini, dan aku pun pakai produk ini dari zaman SMP. Kalau misalkan kayak nyari body lotion market atau di minimarket yang nggak tahu mau beli apa, ya udah pasti beli ini nggak sih gitu. Dia ini juga untuk mencerahkan, cuman mungkin kekurangannya kalau yang ini tuh menurut aku dia lembabnya kurang tahan lama kalau di kulit aku yang emang sih kering kerontang gitu. Kalau misalkan nanti kalian lihat, semua body lotion aku tuh ukurannya besar karena kulit aku kan kering. Jadi aku tuh pasti setiap habis mandi itu selalu pakai body lotion tuh seluruh badan, terus mau tidur tuh pakai juga seluruh badan. Jadi agak lebih sering gitu loh pakai body lotionnya. Yang terakhir ini tuh dari Fresh and Glow yang varian English Pure and Fresh Acne Body Serum. Ini tuh dia ada AHA, BHA, PHA, dan juga Mugwort-nya. Ini bagus banget juga buat kamu yang punya jerawat badan. Emang ini tuh tipenya yang kayak body serum mudah meresap gitu. Cuman kekurangannya dia ini agak cepat bikin keringnya gitu. Bahkan cepat banget dibandingkan yang si Vaseline ini. Ini tuh jauh lebih cepat bikin kering dan gak terlalu bikin lembab. Dan menurut aku karena dia ada kandungan AHA, BHA, PHA, jadi harus di layer sama sunscreen lagi. Takutnya nanti dia ada proses eksfoliasi kan ya di kulit badan, terus kita nggak double pakai sunscreen badan lagi, ya takutnya nanti malah makin hitam atau kebakar gitu. Oke, lanjut adalah produk hair care. Untuk produk hair care sebenarnya aku nggak terlalu banyak yang udah habis. Yang pertama itu yang paling spesial menurut aku adalah ini.
Ini tuh dia hair oil dari Riderma. Jadi ini tuh cocok banget buat kamu yang rambutnya tuh rontok parah banget seperti rambut saya ya. Karena kita kan biasanya kalau berhijab tuh sering diikat. Nah, jadi si hair oil ini tuh menurut aku sangat membantu sih, karena lumayan ngaruh, cuman emang bukan yang langsung kayak bikin tebel banget gitu, ya bertahap juga, tapi ada sih ngaruhnya. Dan yang paling aku suka dari hair oil ini tuh kalau misalkan aku udah pakai dia tuh pas habis keramasnya, rambut aku tuh berasa bersih dan dia tuh kan ada sensasi agak panasnya gitu ya. Tapi setelah dibersihkan, kulit kepala tuh rasanya bersih banget dan seger gitu loh si kulit kepalanya. Kayak habis dipijat gitu. Jadi enak sih sensasinya. Nah, terus yang selanjutnya adalah tetap ya di rangkaian rambut rontok, aku punya hair tonic dari Natur ini. Ini murah dan gampang didapat di mana-mana. Terus yang paling aku suka dari hair tonic ini, kenapa aku beli dia itu kemasannya plastik. Karena kebanyakan hair tonic tuh kemasannya kaca, jadi kayak berat dan gak bisa dibawa kemana-mana. Kalau misalkan ini, dia ini plastik tuh. Terus juga semprotannya enak kayak gini, tuh kecil gitu. Jadi kamu tuh bisa presisi gitu loh kalau misalkan mau nyemprotin ke rambut. Kalau dipakai terus-terusan, ini pasti bakal sengaruh itu juga gitu. Cuman kalau di aku ya ini tuh untuk tambahan setelah tadi aku pakai hot oilnya, jadi abis keramas aku tambahin lagi air tonic biar lebih nampol aja sih. Nah, terus yang selanjutnya ini juga adalah sesuatu yang spesial. Ini adalah masker rambut dari CBD yang Keratin Pro. Nah, ini tuh yang aku suka adalah dia itu besar dan murah meriah. Terus juga dia ini full keratin ya. Jadi bikin rambut tuh tentunya bakal jadi lebih halus dan lembut. Nah, semenjak aku pakai ini, aku tuh udah nggak pernah pakai conditioner. Karena menurut aku hair mask itu bikin rambut lebih lemes dan lebih lembut dan lebih berkilau aja sih dibandingkan conditioner. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau ditumpuk pakai conditioner. Cuman aku orangnya males. Nanti biasanya aku kalau misalkan tiap keramas aku pakai hair mask. Dan yang si CBD ini tuh dia karena besar jadinya awet. Nah, selanjutnya yang ini sisanya masih banyak, ini adalah skincare dan juga makeup, tapi makeupnya tuh cuma sedikit. Aku bahas dulu yang makeup. Nah, untuk yang pertama ini tuh adalah produk pengecualian. Sebenarnya dia belum habis, cuman dia ini udah kadaluarsa, udah expired. Tapi kenapa aku review di sini? Karena aku suka produknya. Jadi ini tuh dia primer dari Ultima yang Delicate and Under Makeup. Ini tuh pasti sih MO udah pada tahu ya. Kayak si primer Ultima tuh yang warna hijau, ini tuh dia emang legend banget tuh, warna hijau. Ya itu tuh bikin kulit kita tuh kayak ready gitu ketika mau pakai foundation atau complexion di atasnya, karena dia bikin lembab dan karena warnanya hijau jadi dia bisa mengconceal imperfection di kulit kamu. Terus yang selanjutnya adalah lip tint. Aku punya 2 lip tint. Yang ini yang dari Something sama yang dari Emina. Dua-duanya aku suka. Bedanya apa? Bedanya itu adalah kalau yang si Something tuh dia lebih agak berat ya, agak full cover dibandingkan yang si Emina. Emina ini menurut aku lebih sheer, tapi dua-duanya itu gloss karena yang Emina ini juga dia namanya itu glossy stain, dan yang si Something juga yang umbrella ini dia finishnya gloss. Karena aku tipikal suka lip tintnya itu yang finishnya lebih ke gloss ya, dan gak bikin kering gitu. Nah, dua-duanya ini menurut aku gak bikin kering dan finishnya gloss. Cuman bedanya kalau yang Something ini tuh dia lebih full coverage dan agak berat gitu, kerasa di bibir. Kalau yang si Emina itu dia bener-bener ringan dan gak kerasa, tapi coveragenya sheer. Nah, terus yang terakhir makeupnya ini mascara dari Something juga yang Hangover. Ini bagus banget ya kalau secara bikin badai iya, terus bikin tebel iya gitu, dan tahan lama, waterproofnya iya. Cuman kekurangannya dia itu agak bikin clumpy gitu loh si bulu matanya. Kadang kalau misalkan masih basah, masih baru maskaranya, dia suka agak bleber ke atas gitu. Nah, selanjutnya ini tuh masih produk bulu mata. Cuman kalau yang tadi maskara, kalau ini tuh serum bulu mata. Ini aku punya 2 produk dari Something yang ASAP. Itu dia eyelash and brow treatment serum. Jadi dia serum bulu mata sama serum alis. Ini jujur lumayan ngaruh ya buat bulu mata. Jadi bikin agak panjang dan tebal gitu. Jadi kalau misalkan memang kamu tipikalnya emang bulu matanya udah panjang, dia tuh bakal manjangin dan kayak ngelebatin gitu. Cuman kalau emang kamu tipikal bulu matanya yang ya emang udah botak, dia ngebantu kok gitu. Cuman emang gak bakal bikin yang langsung tebel boom gitu, nggak ada sih ya produk yang kayak gitu. Nah, oke, sisanya adalah produk skincare dan rata-rata ini adalah serum. Nah, oke, kita mulai bahas dari produk dari Skintific yang ini 5 times Ceramide Barrier Repair Serum. Ini tuh tipe serum yang agak kental, jadi lebih ke kayak moisturizer gitu teksturnya. Mungkin ada sebagian orang tuh yang nggak terlalu suka dengan
texture serum yang agak kental seperti moisturizer. Cuman karena ingredients dia ceramide, dan ceramide itu kan biasanya emang agak gitu ya, maksudnya kalau di skincare tuh dicampurin tuh pasti kalau yang ada ceramide tuh kayak bikin agak kental tebel gitu. Jadi ya aku mewajarkan itu sih. Jadi kalau misalkan dipakai di pagi itu agak bikin gerah jujur. Kulitnya yang sensitif, terus kamu misalkan udah habis treatment peeling atau treatment apa di klinik kecantikan, atau misalkan kamu sering panas-panasan dan lain-lain, ini tuh bagus banget untuk membantu memperbaiki skin barrier sekaligus bisa menenangkan kulit wajah kamu. Nah, lalu untuk produk yang selanjutnya masih dari brand Skintific. Ini aku pakai yang retinolnya, yang Skintific Gentle Air Retinol Renewal Serum. Ini serum retinolnya. Aku juga udah sempet review ini secara terpisah, nanti kalian bisa cek sendiri videonya. Ini bagus dan cocok juga buat pemula, cuman dia memang bentuknya unik, kayak ada pulpnya gitu, dan cocok untuk para pemula yang emang baru mau nyoba retinol. Nah, untuk yang selanjutnya ini masih dari Skintific lagi, yang Sim White 377. Ini tuh dia lebih untuk ke dark spot dan juga mencerahkan kulit. Ini jujur berasa sih mencerahkannya ya, karena untuk dark spot aja hilang, tentunya bisa mencerahkan kulit juga gitu. Nah, kalau tadi dari brand Skintific, kita beralih ke tetangganya, yaitu dari brand Something. Kenapa sebut tetangganya? Maksudnya kayak ingredientsnya tuh hampir mirip-mirip gitu. Nah, yang si Something yang udah aku habisin itu adalah yang pertama, yang ini, yang 5% niacinamide plus moisture sabi. Ini untuk mencerahkan, tapi kalau aku pribadi jujur aku nggak terlalu ngerasa dia bisa mencerahkan kulit aku. Jadi bukan tipikal yang bikin kita tuh langsung naik skin tone-nya, enggak. Mungkin karena ini 5% dan ada yang 10%-nya, dan aku lagi cobain juga yang 10%-nya, dan menurut aku yang 10%-nya emang lebih ngaruh dibandingkan yang 5%-nya. Tapi dia nggak menimbulkan iritasi, nggak bikin jerawatan, jadi ya aku habisin. Terus yang selanjutnya yang aku suka juga dan aku udah restock lagi, ini yang Bakuchiol Spare Oil Serum. Dia ini tuh oil ya, sebenarnya dia oil serum. Kenapa aku suka banget? Karena aku kan kulitnya kering, jadi aku tuh butuh face oil. Dan dia ini ada bakuchiolnya, dan bakuchiol tuh kan bagus banget untuk awet gitu. Terus dia bagus juga untuk anti-aging, dan aku emang lagi concern juga kan untuk anti-aging sama jerawat juga. Bisa melembabkan kulit aku dan kayak mengenyalkan kulit aku sih. Biasanya aku pakai di malam hari pas sebelum tidur, dan kulit aku tuh kayak kerasa lembab dan kenyal gitu besoknya. Aku suka. Terus produk anti-aging selanjutnya yang dari Something, ini yang level 1 encapsulated retinol yang warna hijau. Ini yang cocok untuk kulit pemula, dan emang di aku ini bagus banget. Ini ngaruh ya di aku gitu, maksudnya tiap aku bangun tidur tuh aku kerasanya lebih cerah, dan kulit aku tuh kayak lebih halus kalau misalkan aku pakai serum yang ini. Selanjutnya itu adalah yang Salmon DNA plus Marine Collagen Accelerator. Nah, ini juga sama ya, dia untuk fungsinya itu lebih untuk anti-aging, mengenyalkan, melembabkan kulit gitu ya, mengurangi kerutan dan lain-lain. If you guys wondering, rata-rata serum aku tuh kalau nggak untuk mencerahkan anti-aging. Kenapa sih? Padahal aku masih muda gitu ya. Cuman aku itu tuh takut aging ya. Kan namanya juga anti-aging. Jadi kita harus pakai produk aging tuh sedini mungkin. Jadi pakainya dari sekarang, karena takutnya kalau misalkan di nanti-nanti justru emang ya udah waktunya aging, emang udah waktunya kulitnya keriput ya gimana. Jadi mending dari sekarang. Jadi seenggaknya mencegah daripada memperbaiki. Masih di rangkaian serum. Kita lanjut ya. Ini bakal panjang durasinya karena banyak. Nah, ini dari Reset The Skin. Ini juga retinol, 1% ectosom retinol. Ini juga bagus banget dan harganya terjangkau. Ini gak sampai 120.000 harganya. Untuk milinya 30 mili, dan di ini botolnya plastik. Jadi bagus juga kalau buat traveling, gak takut tumpah atau gak takut pecah. Cuman kekurangannya si Reset ini tuh pumpnya dia sebenarnya dari packagingnya tuh bagus ya, kayak lucu gitu. Cuman pumpnya tuh kadang agak susah, jadi kalau ngeluarin produknya suka kebanyakan gitu, jadi gak boros jadinya, karena pas si pumpnya ditekan gitu tuh kadang ngeluarin produknya suka kebanyakan. Nah, terus lanjut yang ini nih juga kecintaan aku ya. Ini udah aku pakai berapa lama, ini juga awet banget sih karena 50 mili banyak. Dan ini itu dia ada oil dan juga serumnya. Jadi dia ini serum vitamin C, pure vitamin C, isinya tuh kayak ekstrak lemon gitu, dan emang kerasa banget waktu dipakai. Terus dia ada oilnya, jadi kayak semacam dikocok-kocok, terus nanti diambil ada oil dan juga serumnya bersatu. Dan ini tuh cocok banget buat kamu yang pengen kulitnya cerah sekaligus lembab, dan ini tuh kayak bikin seger gitu sih kalau aku. Oke, nextnya itu adalah produk hydrating toner. Ini produk hydrating toner kesukaan aku, dua-duanya aku suka. Yang satu ini dari Skintific yang 5
Time Ceramide Soothing Toner. Kan nggak ada pilihan lainnya yang menurut aku bagus banget. Ini tuh dari Avoskin yang Your Skin Bay. Ini yang Ultimate Hyaluron. Ini tuh isinya dia hyaluronic acid. Terus juga dia ada marine collagennya, jadi bagus juga untuk anti-aging. Terus juga dia ada galactomyces dan hyacrose 2%. Jadi ini cocok buat kulit kamu yang emang kering, ini enak banget juga. Selanjutnya adalah ke produk cleanser. Nah ini aku punya micellar water. Ini sebenarnya udah nggak aneh ya, pasti semua orang juga pasti pernah pakai sih. Ini mereknya Nivea sama Garnier. Ini tuh sangat-sangat terjangkau juga harganya. Tapi ini yang aku punya dua-duanya itu adalah yang in-one cleanser yang ada oil infused di dalamnya gitu. Jadi memang aku tuh gini, aku tuh tipe orang yang hampir tiap hari pakai maskara. Ya meskipun aku nggak tiap hari pakai foundation atau bedak yang tebel gitu, tapi aku tetap butuh oil karena aku tiap hari pakai maskara. Agak ribet kalau misalkan kita beli dua produk gitu. Misalkan aku pakai yang eye makeup remover, terus aku pakai micellar water, terus kayak facial foam. Jadi aku ya udah, aku langsung aja milih micellar waternya emang udah ada oilnya, sekaligus dia bisa membersihkan maskara gitu. Nah masih ke produk cleanser ini, tapi lebih ke facial foam ya, facial wash gitu ya. Sabun cuci muka ini ada dua, ini dari RH dan dari Simple. Ini teramatlah beda ya. Kalau yang Simple dia ini enak banget sih. Ini tuh kayak bentuknya gel, ringan, cocok untuk kulit sensitif, nggak ada wanginya, nggak ada baunya, nggak ada warnanya. Ini juga harganya affordable dan enak dipakai sehari-hari, nggak bikin ketarik. Jadi ini cocok aja sih. Selanjutnya ini yang RH. Kalau yang RH ini dia lebih ke acne cleanser scrub. Dia tuh yang ada scrubnya gitu. Jadi biasanya aku pakainya ini nggak tiap hari. Aku pakainya kalau misalkan aku ngerasa kulit aku lagi agak kotor, atau misalkan aku butuh kayak deep cleansing yang memang aku habis make upan, biasanya aku pakai produk yang ini. Ke produk moisturizer. Nah untuk produk moisturizer itu aku punya yang ini dari Skintific yang retinol. Ini sebenarnya jujur sama plak ketiplak sama serumnya, cuman ini tuh versi lebih kentalnya aja. Teksturnya doang yang agak sedikit lebih kental dan lebih berbeda gitu ya, karena ya dia tipikalnya moisturizer. Tapi secara feel digunakan dia ada yang semacam kayak pulpnya gitu yang nanti bakal pecah gitu kan. Sama persis deh pokoknya warnanya dan lain-lainnya itu sama persis kayak serumnya. Nah terus kalau misalkan yang satu lagi ini tuh moisturizer Skin Goals dari Something yang Moisture Silk Cream. Ini tuh dia cair banget, typical moisturizer yang lumayan cair menurut aku, ringan banget teksturnya. Jadi buat kamu yang memang nggak suka moisturizer yang terlalu thick, terlalu tebal, rasanya ini cair. Nah, yang terakhir ini tuh adalah produk sunscreen. Nah, sunscreen ini yang ketiga ini beda-beda juga. Kalau misalkan yang Something ini yang kecilnya, ini tuh dia typical chemical, dia tuh hybrid sunscreen dan dia tuh typical yang ringan, gak ada warnanya, dia ada sensasi dingin-dinginnya, ada sensasi saljunya gitu, nggak tahu kenapa enak banget dipakai, ada dingin-dinginnya. Nah, kalau yang Nivea yang ini tuh dia lebih ada tone up-nya. Jadi dia tone up ya, bukan tinted gitu. Jadi tone up, jadi kelihatan kulit kamu tuh lebih cerah seketika, tapi bukan cerah yang putih gitu, cerah gitu ya, agak pinkish gitu. Terus dia SPF-nya 50, yang tadi juga 50, semuanya ini 50 ya. Terus dia masih ringan juga di kulit, cuman kekurangannya dia agak peeling kalau misalkan pakai makeup. Nah, kalau yang si Pure ini pure buat pure buat kamu yang memang kulitnya tuh kering dan pengen pakai sunscreen tapi yang ringan dan bikin kulit kamu tuh kelihatan glowing. Kalau itu bener-bener kayak kulit kita tuh basah gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan tinggal di Jakarta kurang cocok, apalagi kalau kita pakai masker. Karena biasanya aku kalau misalkan habis pakai sunscreen ini, aku buka masker itu kulit aku tuh malah kelihatannya kayak berminyak, bukan glowing. Ini tuh cocok dipakai kalau misalkan di dalam ruangan atau misalkan di kantor itu cocok. Tapi kalau misalkan di luar ruangan, kamu misalkan mau meeting di luar atau gimana, menurut aku kayak ini malah bikin kulit kamu tuh kelihatan berminyak. Selesai, itu dia these products. Jadi seru banget ya nyoba-nyobain produk, dan ini tuh aku abisinnya itu dari awal 2023. Hope you guys enjoy this video. Nanti bisa di komen lagi produk apa yang harus aku review dan harus aku coba. I'll see you in the next video. Bye bye.